Baik, kembali seperti saya informasikan tadi, kita ada di program Blessing the Morning Arise and Shine dan akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa bersama dengan hambanya Ibu Pastor Sarlin Mataheru. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Blessing in the morning. Haleluya. Aman baik hari ini, Bu? Yes, luar biasa baik. Yes, baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan temanya itu luar biasa ya, tentang menghitung hari berhati bijaksana. Yes, secara hari-hari sekarang itu bisa dibilang jahat ya Bu ya kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Baik, kita akan awali dengan doa. Yes, oke. Mari kita berdoa dan kita percaya pagi hari ini saudara boleh diberkati. Semua kita mengalami berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik, hari yang baru, hari anugerah Allah. Karena kami percaya setiap hari adalah pemberian Tuhan. Kami menyambut hari ini dengan sukacita karena kami percaya pesan firman Allah itu meneguhkan kembali iman kami. Pesan roh yang kami dengar memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Hamba berdoa biarlah setiap kami boleh mengalami anugerah Tuhan dengan firman yang kami dengar. Tulang-tulang kami disegarkan, jiwa kami dipulihkan, roh kami dibangkitkan, dan kami percaya berkat ini punya kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita punya tema yang luar biasa pagi hari ini, bagaimana berhati bijaksana untuk menghitung hari-hari yang kita lewati. Kita akan baca dulu dalam Alkitab kita masing-masing. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mari kita simak pesan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, luar biasa ya. Ini pesan firman untuk kita hari ini. Kita bangun, kita melihat kebaikan Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kita hari ini, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita perlu meminta kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan. Karena setiap hari yang kita lewati 24 jam, saya percaya itu cukup untuk kita bisa menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Nah saudara, memang di hari-hari ini kita melihat banyak sekali tantangan hidup, tetapi tantangan yang kita lewati, kita harus yakin bahwa kita akan berkemenangan di dalamnya. Kenapa? Karena tantangan-tantangan itu adalah bagian yang memang Tuhan proses, Tuhan berikan untuk kita semua melihat bagaimana anak-anak Tuhan kita semua keluar menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Tetapi bayangkan kalau 24 jam gitu ya, kita tidak lakukan sesuatu dan kita nggak tahu juga apa yang akan kita lakukan, saudara ya. Ya nggak mungkin kita seperti itu, karena memang hari-hari yang kita lewati ini ada makna di dalamnya, ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah oleh karena itu setiap hari kita ya harus kita ada di dalam kontrol ilahi, karena setiap detik nafas ini ya menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan waktu saudara nangkap sesuatu, saya yakin Tuhan lagi bekerja buat saudara. Nah 24 jam itu adalah masa yang Tuhan berikan buat kita, terhitung satu hari saudara ya. Dan memang di dalam hari-hari ini kita sedang melihat tadi yang saya katakan, tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah. Tetapi saya yakin bahwa waktu saudara melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan, apa maksud Tuhan di balik segala sesuatunya, saya percaya engkau menangkap isi hati Tuhan. Saya percaya engkau melihat dengan kacamata Allah. Nah bagaimana engkau memberikan jawaban di setiap tantangan hidup ini? Saudara perlu meminta hati yang bijaksana. Kenapa? Waktu saudara bangun pagi tadi ya, saudara bangun pagi tadi, saudara mulai melihat ya, apakah hari ini ya saya akan mengerjakan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan waktu saudara bangun pagi, saudara buka mata, ada keputusan yang perlu saudara putuskan. Hari ini saya harus ngapain? Nah kalau kita nggak minta hati yang bijaksana, roh pengertian, ya apapun yang kita lewati hari itu akan jadi sia-sia saudara ya. Mari kita akan baca dulu firman Tuhan lagi ya. Tadi kita sudah baca dalam kitab Mazmur 90 bagaimana Tuhan berkata bahwa ajar kami Tuhan menghitung hari-hari yang engkau berikan supaya kami beroleh hati yang bijaksana ya. Dan saya katakan sekali lagi, 24 jam itu adalah waktu yang sangat spesial, di mana setiap detik kita berharga.
Setiap nafas, tarikan nafas kita, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Ya, mari kita akan baca dalam kitab Yesaya, saudara. Kita buka. Saudara masih baru bergabung ya di program Rise and Shine. Selamat datang. Mari kita nikmati berkat Tuhan dalam firman Allah yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Iya, baik. Kita akan baca dalam kitab Yesaya, saudara. Kalau saudara sudah buka kitab ini, kita akan melihat beberapa ayat penting, dan ini adalah bagian untuk saudara melihat bagaimana saudara hidup di dalam anugerah Tuhan. Ayat 31, mari kita baca sama-sama dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31, mari kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yes. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yes, haleluya. Tuhan katakan dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini bicara tentang waktu, saudara. Ya, menantikan Tuhan tentang apa? Jawaban-jawaban yang mungkin kita akan sedang gumulkan, sedang meminta jawaban-jawaban doa kita. Menantikan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Kairos, kapan Tuhan melakukan sesuatu buat saya? Kapan Tuhan memberikan satu anugerah bagi saya? Menantikan Tuhan, menantikan waktunya Tuhan buat saudara. Ini bicara tentang waktu kita sekarang yang kita sedang lewati di dunia ini, 1 hari 24 jam, dan kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Kapan itu kita nggak pernah tahu. Tetapi Alkitab menjamin begini, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, mendapat kekuatan baru. Kok bisa? Pekerjaan yang membosankan adalah menantikan, saudara, ya kan, menanti, menunggu gitu ya. Itu membosankan sekali. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka akan mendapat kekuatan yang baru kalau mereka menantikan Tuhan, menunggu Tuhan bekerja, menunggu Tuhan, waktunya Tuhan. Nah, rupanya ada sebuah makna yang sangat berharga tentang menantikan Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Rupanya kita di-renew, dibuat menjadi baru dalam segala pandangan kita, dibaharui, ya. Hati kita kapasitasnya dibesarkan, gitu ya. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan berkata orang yang menantikan Tuhan itu mereka melawan arus. Apa yang dikatakan melawan arus ini? Di ayat ini sangat jelas dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini poin paling penting. Nah, kita mengerti sekali, saudara, ya, bahwa burung Raja Wali ini kalau dia akan terbang tidak bisa kalau tidak ada angin. Justru kalau ada angin, bukan angin sepoi-sepoi, saudara, tetapi dia akan terbang kalau ada angin badai, angin yang benar-benar sangat kencang sekali. Maka dia punya tarikan sayap itu akan mengembang begitu lebar sekali, dan dia akan terbang lebih tinggi lagi. Wow, ini ada makna apa di balik ini, saudara, ya? Tuhan berkata mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Rupanya sayap-sayap kita, sayap-sayap iman kita itu, ya, akan menjadi lebar, menjadi kuat kalau ada banyak tantangan. Nah, ini poin yang saya katakan tadi, ada berkat besar di balik ini, saudara. Jadi untuk saudara sedang menunggu waktunya Tuhan, saudara sedang bergumul atas sesuatu, dan kita sedang menantikan kapan itu akan terjadi. Rupanya Tuhan melatih sayap-sayap roh saudara. Tuhan melatih sayap-sayap roh saudara. 24 jam engkau lewati, Tuhan sedang tahu kapan dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Dengan adanya badai-badai persoalan itu, sayap-sayap rohmu akan terbang semakin lebar, dan dia akan menembus awan-awan itu dengan kekuatan sayap itu, saudara. Wow, ini luar biasa. Jadi makna rohani ini sangat hebat. Nah, itu yang saya katakan tadi. Apakah engkau melewati setiap hari dengan sebuah makna yang sangat dalam, bahwa hari-hari engkau lewati ini Tuhan sedang melatih sayap-sayap rohmu untuk terbang hebat. Makanya perlu ada badai, saudara. Tentu semua orang bangun pagi tidak akan minta Tuhan berikan aku masalah hari ini. Tidak ada, saudara. Enggak ada badai seperti itu, ya. Tetapi sekalipun ada yang berdoa, ya, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melewati badai itu. Saya yakin, ya, engkau akan menghadapi badai. Engkau tidak menolak, tetapi engkau menghadapi, karena engkau meminta Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan menjamin, karena Tuhan berkata mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, memang perjalanan seekor Raja Wali tadi saya katakan tidak akan pernah bisa terbang kalau tidak ada badai.
Nah kalau badai tadi bukan angin sama sepoi. Nah ini Tuhan tahu setiap hari bagaimana mendewasakan iman saudara. Tuhan tahu bagaimana setiap hari sayap rohmu itu harus dibentangkan begitu lebar. Dan Tuhan tahu gimana supaya melatih sayap yang besar ini untuk terbang tinggi. Iman saudara akan semakin hebat kalau memang ada badai persoalan hidup. Jadi kita dilatih, dan Tuhan berkata begini, tadi saya katakan lawan arus. Apa? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya orang kalau berlari tentu lesu saudara. Ya capek saudara. Tetapi Tuhan berkata, kalau mereka berlari tidak menjadi lesu. Rupanya Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga berapa meter pun engkau harus menempuhnya, kekuatan itu akan ada padamu. Ini saya katakan lawan arus. Rupanya di dalam firman Allah itu Tuhan menjamin kekuatan spiritual itu lebih besar lagi. Waktu engkau dan saya mengerti tentang kekuatan spiritual ini, maka badai-badai persoalan engkau pasti taklukkan. Yang berikut dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kembali lagi, kalau orang berjalan terlalu lama dan berapa meter dia lewati, kilometer dia lewati, pasti akan capek saudara, lelah. Tetapi Tuhan bilang mereka tidak akan pernah menjadi lelah, karena tadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah mari kita berdoa sama Tuhan. Setiap hari kita lewati ini, kita minta berikan kami hati yang bijaksana. Bahkan di dalam satu hari yang kau lewati semalam, atau engkau berdoa ya, menyerahkan hidupmu untuk berbaring tidur gitu ya, engkau harus bisa merenungkan, apakah hari ini engkau menangkap hidupmu bermakna? Ada apa yang membuat engkau bermakna di hari kemarin? Engkau harus berdoa meminta roh pengertian. Karena sekali lagi kalau saudara tidak meminta roh pengertian, di mana engkau sedang melewati sesuatu yang harusnya bermakna, engkau tidak meminta roh pengertian, maka yang ada adalah engkau pasti kecewa. Nah ada banyak orang kecewa dengan hari-hari yang dia lewati. It's no good saudara, itu bukan hal yang baik. Karena orang-orang yang melewati hari-hari dengan ucapan syukur dan meminta Tuhan berikan roh pengertian, apa yang aku lewati, saya yakin itu adalah kedewasaan spiritual yang sedang Tuhan arahkan buat kita untuk terbang seperti Raja Wali tadi. Kita mendapat jawaban, kita mendapat satu kekuatan yang luar biasa. Makanya setiap hari yang kita lewati, kita harus minta, berikan kami hikmat, berikan kami roh bijaksana untuk mengerti hari-hari yang kami lewati ini. Jadi orang-orang yang mengerti bahwa hari-harinya itu bermakna, dia akan tahu bagaimana menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. 24 jam, ada pagi, ada siang. Tuhan berikan kita anugerah untuk merenungkan hari ini ya. Makanya ada matahari untuk kita bisa bekerja di siang hari, dan ada bulan untuk kita mengerti udah malam hari. Maksudnya untuk kita bersyukur dan berdoa, membaringkan tubuh kita beristirahat, memuliakan nama Tuhan. Memang di dunia ini, di kutub paling utara ya, Norwegia, ada satu kota yang dimana memang ya saudara ya, siang itu bisa 6 bulan saudara, dan malam itu bisa 6 bulan, sehingga mereka memutuskan untuk tidak pakai jam tangan atau nggak ada waktu. Saya bayangkan juga kalau kayak begitu gimana ya hidupnya saudara ya, tetapi mereka menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Jadi memang waktu sudah bayangkan ya, satu minggu aja kalau kita artinya nggak pernah ada malam ya, matahari terus bersinar satu minggu aja, kita kan tidak tahu kapan waktunya istirahat ya kan. Apalagi ini berbulan-bulan mereka hidup dengan matahari yang bersinar ya, dan mereka tidak tahu kapan malamnya. Jadi mereka, kita kan makan ya pagi, satu hari tiga kali ya kan, pagi, siang, malam ya kan. Nah bayangkan kalau kita diterangi matahari selama 1 bulan saja ya, dan kita nggak tahu kapan kita lapar, makan jam berapa, jam makan pagi. Apalagi orang-orang yang harus minum obat ya kan, minum obat 1 kali 24 jam, jadi ada tiga kali minum obatnya, 3 kali, 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Nah kapan kita harus makan dan minum obat kalau setiap hari itu siang? Jadi tapi mereka menyelesaikan, masyarakat menyelesaikan saudara. Lalu mereka hidup dengan aktivitas seperti itu. Bayangkan ada anak-anak yang main bola jam 2 pagi karena tadi masih siang. Dikira masih siang, padahal sudah jam 2 pagi, dini hari, subuh, malam gitu ya. Kalau bilang malam tapi subuh itu ya. Ada orang kerja menanam padi dan segala macam, artinya bercocok tanam gitu ya. Kalau di waktu itu sudah subuh,
artinya sudah tengah malam, jam 12 malam, mereka masih kerja. Karena matahari masih terbenam. Dan Tuhan itu ajaib. Dia berikan matahari di waktu siang untuk kita bekerja. Dia berikan bulan untuk kita mulai tidur dan menikmati tubuh. Jadi kita di kutub ini, artinya kita orang-orang yang ada dalam bumi yang normal ini, Tuhan kasih kita 24 jam untuk menghitung hari-hari kita. Ya. Nah di sana, di utara Norwegia sana, mereka boleh menghitung hari dan membiasakan diri dengan seperti itu. Ya. Mereka membiasakan diri dengan hal itu. Tapi kita di sini 24 jam kita tahu banget matahari menyambut kita ini pagi hari, ya kan? Lalu kemudian bulan, ya, matahari mulai terbenam dan bulan mulai muncul, kita tahu oh ini malam hari. Nah, sangat luar biasa Tuhan memberikan kita waktu yang hebat untuk kita menghitung hari-hari kita. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara sedang hari ini melalui satu pergumulan, ya, mari coba lihat apakah bermakna hidup saya setiap hari yang kau lewati. Karena dikatakan sangat jelas orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah, kita baca satu ayat lagi dalam kitab Yesaya, masih di kitab Yesaya pasal 30. Mari kita lihat Yesaya 30 dan kita baca ayat yang ke-18, saudara. Tuhan mengatakan hal yang luar biasa yang sama dengan apa yang kita baca tadi, ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Haleluya. Sebab itu Ia bangkit dan hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti. Iya. Nah, tadi dalam Yesaya 40 ayat 31, ya, Tuhan menanti-nantikan waktunya. Dan di Yesaya 30 dikatakan bahwa sebab itu Tuhan menantikan saatnya, ya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 tadi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Dan di Yesaya 30 tadi, orang yang menunggu juga waktu Tuhan sedang menunggu. Kapan? Artinya gini, dia melihat waktu saudara terproses dan saudara mulai mengembangkan sayap spiritualmu dan engkau menangkap sesuatu, maka Allah memberikan apa yang harus Dia berikan buat saudara karena engkau sudah siap. Nah, kata sudah siap ini, yang ini perlu setiap hari engkau perlu membuat hidupmu itu benar-benar bermakna karena engkau bersyukur untuk setiap hari yang engkau lewati. Tidak ada satu hari pun yang dibilang saya menyesal hari ini kok nggak baik sekali. Nggak bisa seperti itu. Ya, ada orang bilang saya nggak suka hari ini karena hari ini nih bla bla bla, nggak, seperti dikutuk, seperti nggak bagus. Nggak bisa, saudara. Karena setiap hari itu bicara tentang anugerah. Setiap hari bicara tentang bagaimana hidupmu memaknai semua dengan ucapan syukur. Karena Allah sedang bekerja. Orang-orang yang tidak menghargai itu, tadi, dia nggak memiliki hati yang bijaksana. Nah, penting sekali saudara dan saya memiliki hati yang bijaksana untuk menghitung semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ada beberapa poin, 3 poin penting untuk saya bagi kepada kita pada pagi hari ini. Mengapa penting untuk kita meminta hati yang bijaksana, menghitung hari-hari yang Tuhan beri? Yang pertama, supaya kita bisa, ya, menghitung kebaikan Tuhan. Dan kalau bilang menghitung ini nggak akan cukup, tapi paling tidak kita ngerti bahwa kebaikan Tuhan itu datang kepadaku. Ya, ini paling penting. Goodness of God itu benar-benar harus kita alami. Kita harus alami. Jadi hitung semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau tidak akan bisa untuk menghitung saking terlalu banyaknya. Tapi paling tidak engkau mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu mengikuti seluruh hidupmu, ada dengan engkau, ya. Engkau harus mengalami itu. Goodness of God harus engkau alami itu. Ya, yang kedua, mengapa kita harus meminta hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita? Karena setiap hari, yang kedua, karena setiap hari mengandung janji Allah. Dan janji Allah itu tidak pernah yang namanya nggak tertepati, akan tertepati. Jadi kalau saudara mengingat janji Allah, engkau harus bersemangat bahwa janji itu pasti akan digenapi. Ya. Jadi mari minta sama Tuhan, berikan saudara hati yang bijaksana untuk menghitung kebaikan Tuhan tadi, yang pertama. Yang kedua, untuk melihat janji-janji Allah tergenapi dalam hidup.
ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, karena yang kami lihat ini bukan yang sementara, tetapi yang tidak kelihatan yang kami kejar, karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Artinya mereka menanti janji Allah dan tahu benar-benar bahwa yang kami kejar, yang kami lihat ini bukan yang sementara, tetapi yang kekal. Nah, mari kita belajar untuk menangkap sesuatu, ya. Jadi lihat kebaikan Tuhan, lalu kemudian pegang janji Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan buat kita dengan hati yang bijaksana? Karena kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau kita menghitung semua kebaikan Tuhan, kalau kita mulai memegang janji-janji Allah, yang kedua dan yang ketiga, kita pasti bisa mengambil keputusan yang membuat hidup kita bermakna. Ya, ini poin-poin yang mengapa kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Biarlah firman Allah ini meneguhkan iman saudara, engkau semakin mengalami Tuhan dan engkau punya hidup memuliakan namanya. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini. God bless you all. Masuk tadi juga sudah dijabarkan mengenai mengapa perlu meminta hati bijaksana menghitung hari-hari. Terima kasih Bu Sarlin untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Haleluya. Dan kita percaya baik setiap kita yang mendengar diberkati Tuhan, dan tentunya juga mengharapkan kita bisa menghitung hari-hari kita, karena kalau menghitung kebaikan Tuhan tadi disampaikan juga oleh Ibu Sarlin, nggak bisa gitu ya, saking banyaknya. Ya, betul, bukan nggak bisa karena nggak ada, tapi karena saking banyaknya. Jadi bagaimana kita bisa artinya mengeluh padahal kebaikan Tuhan terlalu saking banyaknya gitu loh. Bahkan mungkin sampai jam sekarang ya, jam 7:11 menit itu sudah banyak hal yang kalau misalnya kita mau tulis, mau buat karangan itu udah panjang banget gitu. Udah bikin satu buku. Betul. Betul ya. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kalau kita mau lihat dalam satu hari aja banyak, apalagi kita menghitung sesuai dengan usia kita sampai sekarang ya. Bahkan hal-hal yang membuat kita kadang menangis karena Tuhan begitu baik, lewat cara-cara yang luar biasa juga. Ya, tidak kita nyana, tidak kita duga akan terjadi, tapi Tuhan dengan baiknya memberikan kepada kita anak-anaknya. Terima kasih Bu Sarlin, saya juga sangat terberkati kalau berbicara menghitung hari, berhati bijaksana, berarti kita adalah punya hati yang bersyukur ya, betul. Akan kebaikan Tuhan. Tentu yang ada adalah meneteskan air mata. Pujian yang banyak pujian yang menceritakan kebaikan Tuhan gitu ya, membuat kita kadang-kadang kok iso aku tuh masih juga kadang-kadang tuh belok ya Tuhan ya. Betul. Jadi kita hidup ini karena kebaikan Tuhan gitu ya. Betul. Jadi memang betul harus kita lihat kenapa sampai hari ini saya masih hidup, saya masih bernafas. Nah ini, jadi artinya orang-orang yang limpah dengan kebaikan Tuhan, oh my God, setiap hari itu adalah satu sukacita. Dia mengalami sukacita, saudara. Karena tadi goodness of God itu ya, bahkan selalu sudah sebelum Anda berdoa meminta sesuatu, engkau menyaksikannya pasti gitu. Engkau menyaksikan pasti. Nah ini jadi ayo kembali lagi bawa hatimu ya, bawa hati ini kepada Tuhan sang pemilik hidup untuk melihat kebaikan-kebaikan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup saudara. Luar biasa. Baik, Anda boleh bergabung dengan Sesando, monggo silahkan bertanya, berdialog interaktif ataupun juga mengirimkan pokok doa di 02562929400. Tadi disampaikan Bu Sarlin, ada banyak orang kecewa dengan hari-hari yang sudah dilewati. Sebenarnya mayoritas penyebabnya apa Bu Sarlin sampai banyak orang yang kecewa, dan itu juga harus saya dan mungkin mendengar Sesando akui pernah mengalami masa di mana kita kecewa dengan hari-hari yang sudah kita lewati gitu ya. Ada yang bilang namanya penyesalan itu datang belakangan. Bahkan ada yang begini, aduh mengapa hari ini saya ketemu sama dia ya, menyesal banget. Nah ini saudara, apakah hari ini adalah hari yang salah Anda ketemu dengan seseorang yang tadi Anda katakan itu ya? Aduh mengapa ya hari ini kok saya ketemu sama dia ya? Nah ini, jadi pertanyaan yang baik. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa yang sedang kita lewati adalah kebaikan Tuhan, karena saudara hidup dengan kebiasaan. Nah ini penting, kebiasaan untuk mengeluh. Jujur, kata mengeluh itu soalnya enggak terdapat di sana orang-orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Orang-orang yang mengeluh itu enggak pernah berterima kasih sama Tuhan.
Ya, jadi waktu ada masalah mengeluh, aduh mengapa masalah ini ya, mengapa begini-begini, itu kan mengeluh, saudara. Padahal dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Artinya setiap hari itu bermakna karena Tuhan merancangkan kebaikan buat kita supaya sayap-sayap roh kita itu dilebarkan selebar-lebar mungkin, dan Tuhan mengizinkan ada badai supaya sayap ini bisa terbang. Nah, saudara lihat ini. Kalau saudara ikut Tuhan itu, kalau gak ada badai persoalan hidup, engkau tidak akan bisa terbang, engkau tidak akan pernah bisa melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini paling penting. Makanya jangan pernah mengeluh kalau ada masalah. Karena masalah itu Tuhan sudah setting, Tuhan sudah atur untuk pendewasaan spiritual kita. Saya ulang lagi, ya, jangan pernah mengeluh kalau ada masalah, karena masalah itu Tuhan izinkan supaya mengembangkan kapasitas spiritualmu, supaya engkau bisa melihat kebaikan Tuhan yang tak terhitung. Jadi kalau saudara sampai hari ini belum bisa hitung kebaikan Tuhan, coba minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin selama ini engkau masih mengeluh, ya, engkau masih tidak melihat hidupmu yang sangat berharga. Nah, ini self-love penting. Saudara juga bisa melihat hidupmu yang engkau kasihi, engkau sayang hidupmu, tanda bahwa engkau mengingat Sang Pencipta, ya. Ini tidak membiarkan hatimu sakit kecewa. Jadi jangan pernah engkau membiarkan hatimu sakit kecewa. Itu engkau merugikan dirimu. Orang-orang yang hidup tidak mengasihi dirinya, dengan kata lain, tidak merawat bagaimana hatinya untuk tetap tenang dan tenang, gitu ya. Ini akan melukai semua yang terjadi, itu akan melukai dia. Makanya kan di dalam Amsal 4 ayat 23, ayat 33 ya, sorry. Amsal pasal 4 ya, ayat 33 katakan apa? Engkau harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita mesti benar-benar menjaga hidup kita, ya, menjaga hidup kita dengan semampu-mampunya, supaya kita bisa melihat hidup ini berharga. Hati ini penting. Jadi orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan itu memang kadang-kadang memang karena kebanyakan mereka mengeluh dengan hidup mereka. Sangat sederhana sekali, tapi dimunculkan dari situ. Kalau saudara mengeluh, maka saudara tidak akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, jadi hari ini ingat, hidupmu sangat berharga sekali. Hidupmu sangat mulia karena kau ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu dengan ucapan syukur dan bukan mengeluh. Ya, amin, haleluya. Haleluya. Nah, diingatkan untuk kita jangan mengeluh ya. Walaupun mungkin kalau secara manusianya, Bu, saya masih ngeluh ya, Bu, sedikit-sedikit, Bu. Tadi itu loh, kita harus ingat Amsal 4 ayat 23. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Berwaspadalah, mampulah jaga hatimu. Betul. Karena kalau hati ini udah mulai bergeser sedikit dari hati yang tidak baik, muncullah segala-galanya yang gak baik juga. Ya, karena keluhan itu datang mungkin satu, dia datangnya nggak sendirian, Ibu ya, di belakang berombongan gitu ya. Kemudian mengeluhkan segala hal, oh iya, dan akhirnya kembali menjadi orang-orang yang tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi memang betul ya, mengapa tidak boleh mengeluh? Karena mengeluh itu merusak sendiri jiwa kita. Orang yang mengeluh itu membuat hatinya itu jadi pahit gitu loh. Kenapa? Pasti kalau mengeluh itu pasti karena apa? Kita kecewa kan? Nah, gitu. Kalau mengeluh itu karena kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kan begitu. Jadi ini kalau seperti itu mengeluh terus, berarti saudara merusak jiwamu sendiri. Karena ada kepahitan di sana, gitu. Akhirnya karena kepahitan, saudara susah senyum. Nah, ini kan saya katakan tadi, merusak jiwa sendiri. Akhirnya merusak jiwa sendiri. Dan ini hal paling penting ya, untuk saudara melihat mengapa kita perlu menjaga hati kita, ya, perkataan kita. Mengeluh itu harus dibuang, karena mengeluh itu akan merusak jiwa kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Baik, ini ada respon sapaan dari Bu Konia. Shalom, selamat pagi, Bu. Pagi, shalom, selamat pagi. Haleluya. Firman Tuhan sangat memberkati begitu ya. Amin, amin. Dan tadi juga disampaikan bahwa kita itu perlu meminta loh ya. Berarti kita memang harus memohon kepada Tuhan ya, supaya hati kita terus diperbaharui untuk jadi bijaksana begitu ya. Betul. Jadi mesti minta, Tuhan berikan aku hati bijaksana. Contoh ya, hari ini
ya, saudara sudah bangun pagi dan ada hal-hal yang nggak saudara minta terjadi, ya kan? Kalau kita nggak minta sama Tuhan roh pengertian atau hikmat untuk mengerti apa yang sedang terjadi, saudara pasti akan cepat sekali respon yang salah. Marah-marah tak akan berhenti, gitu ya. Tadi mengeluh-mengeluh yang akhirnya merusak jiwa saudara, dan itu benar-benar merugikan saudara. Nah, makanya kita perlu, apapun yang terjadi, Tuhan berikanlah aku kebijaksanaan, hikmat, berikan aku roh pengertian apa ya yang sedang Tuhan izinkan terjadi ini. Perlu berdoa seperti itu. Jadi saudara perlu berdoa meminta sama Tuhan gitu. Karena kalau kita nggak meminta sama Tuhan, kita tidak bisa tahu apa yang sedang terjadi ini, maksudnya apa kan gitu. Untuk apa, kebaikan apa yang akan kita alami di balik masalah ini, kita tidak akan pernah tahu. Ya, karena manusia rentan dengan memang pemikirannya sendiri, kan begitu. Ya, karena respon pertama adalah apa yang ada di pikiran. Gitu. Betul. Kok bisa terjadi gitu ya? Minta loh Tuhan, ini kok terjadi nih? Dan ini merusak hati saya Tuhan. Karena memang semuanya nanti akan timbul kecewa ya Bu. Iya, betul. Ada marah-marah, kemudian akhirnya menyalahkan Tuhan kenapa, kemudian bertumpuk-tumpuk tidak meminta hati yang bijaksana, akhirnya jiwa berat. Betul, dan itu sangat merugikan, saudara. Bayangkan hari yang kau lewati ini, ya. Artinya semua ciptaan alam ini menyambut saudara. Matahari menyambut saudara, ya kan? Udara segar menyambut saudara. Tapi saudara nggak tahu siapa dirimu yang berharga ini. Wah, itu kan merugikan sekali. Makanya mengapa kita harus meminta, ya, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana menghitung hari-hari. Tadi yang saya katakan 3 poin tadi. Yang pertama adalah menghitung kebaikan Tuhan, goodness of God itu. Hitung, ya. Ajar kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Nah itu loh, kebaikan-kebaikan apa yang ini kan kita nggak pernah tahu kalau saudara tidak ada dengan Tuhan, dalam arti melihat yang Dia lakukan buat saudara ini adalah sebuah kehidupan yang berharga. Ya, kita baca Mazmur 31 ayat 19 untuk menghitung kebaikan Tuhan. Bahkan kita nggak bisa menghitung, tapi paling tidak saudara ingat bahwa Tuhan itu baik buat saudara, gitu ya. Mazmur 31 ayat yang ke-19, mari kita baca ayat ini. Mazmur 31 ayat yang ke-19. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Haleluya. Yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Haleluya. Alangkah limpahnya kebaikan bagi orang-orang yang memang ya selalu ada dalam anugerah al-arti tadi. Saudara, hidup yang memuliakan nama Tuhan, engkau akan menghitung semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, mengapa harus meminta Tuhan berikan kami hati yang bijaksana menghitung hari-hari yang kami lewati? Karena engkau akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya, kita akan baca Yosua 22 ayat yang keempat. Yosua 22 ayat yang keempat. Ya, kita akan baca bersama-sama bagaimana kita mengalami ya janji-janji Tuhan itu. Yosua 22 ayat yang keempat. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Luar biasa. Tuhan menjanjikan keamanan dan benar-benar terjadi keamanan itu. Yosua menyadari dan saya ingatkan kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Ingat, Tuhan pernah berjanji Dia akan berikan engkau keamanan, dan sekarang engkau telah menerima itu. Nah, janji Allah ada pada saudara. Janji Allah itu hebat buat saudara. Apakah engkau mengalami janji Allah itu? Karena apa yang Dia janjikan pasti akan tergenapi. Kita perlu meminta, ya, Tuhan berikan aku hati yang bijaksana untuk menghitung hari-harimu supaya aku mengalami janji-janjimu. Ya, yang ketiga, mengapa kita harus menghitung kebaikan Tuhan atau tadi menghitung hari-harinya Tuhan dengan hati yang bijaksana supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya saudara, kita akan baca di dalam firman Allah bagaimana 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ya, kita baca sebentar. 2 Tawarik pasal 20. Di waktu Yosafat mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dan dia sangat bingung keputusan apa yang harus dia ambil, tetapi dia akhirnya mengambil keputusan mencari Tuhan. Ya saudara, bangun pagi mengambil keputusan apa? Apa yang kita putuskan kita nggak tahu. Ya, kita perlu mencari Tuhan. Ya, 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 kita akan baca bersama-sama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat yang keenam, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Amin. Nah, saudara lihat ini, Yosafat menjadi takut karena ada 4 musuh yang datang ingin menyerang dia. Tetapi dalam ketakutan itu, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dalam keputusan mencari Tuhan, dia mulai melihat, kalau kita baca dalam 2 Tawarik 20, ya, ayat pertama sampai dengan selesai, ayat yang sampai bagaimana dia saat mengambil keputusan itu, dia melihat Tuhan mengaruniakan keamanan. Tuhan membela dengan cara ajaib. Dari ayat 1 sampai ayat 37, ya, keputusan yang tepat Yosua mencari Tuhan membuat Yosua berkemenangan. 4 musuh dari negara-negara yang besar tadi akhirnya saling berperang sendiri, saudara. Kenapa? Karena Yosua mengambil keputusan yang tepat mencari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu meminta sama Tuhan, ya, berikan kami hati yang bijaksana menghitung segala hari-hari yang kami lewati, supaya setiap keputusan yang saudara ambil itu, saudara akan melihat itu adalah keputusan yang tepat yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semoga semua kita yang mendengarkan firman Tuhan selalu bisa mengambil keputusan yang tepat seturut dengan firman Tuhan, ya Bu, ya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan tutup dengan doa. Pokok doa yang sudah dikirimkan dari Ibu Rini di Sedayu. Selamat pagi Bu Sarli. Pagi, shalom, selamat pagi. Terima kasih. Firman-Nya luar biasa pagi ini. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Tapi kok masih ada yang kecewa dengan Tuhan, ya Bu? Ya itu manusia-manusia memang perlu kita doakan juga tentunya. Dan kenapa masih kecewa? Ya tadi, karena tidak bersyukur. Ya, artinya untuk mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, ya tadi, stop mengeluh-mengeluh. Orang kecewa karena selalu mengeluh, sehingga melukai hatinya sendiri. Nah, maka kita perlu belajar untuk tidak kecewa. Kita perlu belajar untuk tidak membiarkan hati kita ada di dalam segala macam bentuk-bentuk yang bisa merugikan kita sendiri. Nah, saudara perlu melihat anugerah Allah dan percaya bahwa karunia Allah itu cukup buat saudara. Amin, ya. Jadi jangan pernah kecewa. Kalau apalagi kecewa dengan Tuhan, saudara, ya, saudara perlu minta didoakan. Saudara perlu untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu engkau bisa hidup untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Gak ada pantas kita kecewa dengan Tuhan, ya. Oke, baik. Haleluya. Baik, Bu Sarlin, kita akan tutup dengan doa untuk program Blessing in the Morning pagi hari ini. Baik. Kita akan berdoa dan saya percaya bahwa hari ini, ya, saudara bersuka cita di dalam Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan, di mana engkau melihat kebaikan Tuhan, di mana engkau akan melihat janji-janji Allah tergenapi buat engkau, dan di mana engkau akan mengambil semua keputusan dengan tepat, karena memang kebaikan dan anugerah Allah itu ada pada saudara. Mari kita berdoa dan kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hari ini kita lihat bahwa Tuhan begitu baik buat kita. Bapa, terima kasih untuk firman Allah. Kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu, kami pegang janji-janji-Mu, dan setiap keputusan yang kami ambil, kami percaya adalah keputusan yang dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk belajar menghitung hari-hari kami dengan mengucap syukur setiap hari, karena hari-hari yang kami lewati adalah bicara tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pagi, buat siang, buat malam. Terima kasih untuk 24 hours, 24 jam kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima
terima kasih untuk setiap proses kehidupan yang kami lewati, karena di sana sayap-sayap iman kami akan semakin diperlebarkan dan kami akan terbang semakin tinggi lagi untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa jika ada yang punya pergumulan-pergumulan rumah tangga, pribadi-pribadi, Tuhan datang, jawablah setiap pergumulan mereka, tunjukkan jalan-Mu, yang mana mereka harus ambil keputusan, apa yang mereka lakukan. Tuhan pimpin setiap orang, setiap pergumulan untuk rumah tangga, baik suami, istri, anak-anak mereka. Tuhan juga hadir dan pimpin setiap rumah tangga. Hamba berdoa, mari satukan rumah tangga yang sedang dalam masalah-masalah. Dan mungkin mereka yang berpikir akan ada perceraian dan segala macam. Kami berdoa, mohon pengampunan Tuhan kepada mereka. Dan kami mohon Tuhan, satukan mereka dalam kasih sayang ilahi, sehingga tak seorang pun keluar dari jalur Tuhan.